Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 117 sampai dengan 123. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 4, ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Baik, Ibu membacakan, anak-anak menyimak. Judul teksnya adalah Aku Ingin Lingkungan Bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut. Baik, Ibu memberi contoh cara mengisi tabelnya, anak-anak. Masalah yang pertama adalah ada seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Penyelesaiannya, Edo mengingatkan anak itu dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Masalah yang kedua, ada tetangga Edo yang membuang sampah sembarangan. Penyelesaiannya, Edo mengingatkan tetangganya itu dengan santun untuk membuang sampah pada tempatnya. Ayo berdiskusi anak-anak. Setiap orang menginginkan lingkungan bersih. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Bagaimana penyelesaiannya? Bekerjalah dalam kelompok. Tentukan satu masalah yang pernah dialami anggota kelompokmu. Diskusikan penyelesaiannya. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Beri kesempatan kepada semua anggota untuk mengeluarkan pendapatnya. Lakukan dengan percaya diri. Baik, Ibu memberi contoh hasil diskusinya, anak-anak. Masalah kebersihan yang pernah dialami adalah sampah menumpuk di selokan. Sampah di selokan mengakibatkan air selokan tidak bisa mengalir lancar dan menimbulkan bau tidak sedap. Cara menyelesaikan masalah tersebut adalah warga mengadakan kerja bakti untuk membersihkan selokan. Selokan menjadi bersih dari sampah dan air selokan mengalir lancar. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Tentu semua bagian harus bersih. Bekerjalah bersama teman sebelahmu. Uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Tuliskan pada tabel berikut. Baik, Ibu memberi contoh cara mengisi tabelnya, anak-anak. Lingkungan rumah bersih. Kewajibannya adalah menyapu pekarangan dan haknya adalah pekarangan bersih. Yang kedua, membersihkan saluran air dari sampah. Ini kewajibannya. Dan haknya adalah air mengalir lancar melalui saluran. Kewajiban yang ketiga adalah menyapu dan mengepel lantai. Haknya adalah lantai bersih dan sehat. Kewajiban yang keempat, bekerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Haknya adalah lingkungan rumah bersih dan asri. Kewajiban selanjutnya adalah membuang sampah di tempatnya. Haknya adalah rumah bebas dari sampah.
Kewajiban selanjutnya adalah membersihkan dapur setelah memasak. Haknya adalah dapur rumah bersih. Lanjut ke materi Ayo Bercerita anak-anak. Amati kembali daftar kewajiban dan hak yang kamu buat. Ceritakan pengalamanmu dalam melaksanakan kewajiban dan hak kepada teman sebelahmu. Lakukan dengan percaya diri. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Judul ceritanya adalah membuang sampah di tempatnya. Sebagai warga rumah, aku mempunyai kewajiban menjaga lingkungan rumahku tetap bersih. Aku harus membuang sampah di tempatnya. Aku selalu berusaha untuk membuang sampah di tempat sampah. Semua anggota keluargaku rajin membuang sampah di tempat sampah. Lingkungan rumahku menjadi bersih. Aku merasa senang dan nyaman tinggal di rumah. Anggota keluargaku yang lain juga merasakannya. Ayo berdiskusi anak-anak. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran. Menurutmu bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Diskusikan dengan teman sebelahmu. Tuliskan hasil diskusimu pada tempat tersedia. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak cara memilih sayuran yang baik. Yang pertama adalah sayuran masih segar atau tidak layu. Yang kedua, sayuran berwarna cerah. Yang ketiga, sayuran umbi seperti wortel tidak keriput. Yang keempat, sayuran dalam keadaan bersih. Dan yang kelima, sayuran tidak lembek dan tidak berbau. Lanjut ke materi Ayo Bercerita anak-anak. Kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Baik, Ibu memberi contoh ceritanya anak-anak. Judulnya adalah menemani ibu berbelanja di pasar. Setiap hari Minggu, aku ikut ibuku berbelanja ke pasar. Letak pasar tidak jauh dari rumahku. Kami berdua cukup berjalan kaki untuk sampai di pasar. Di pasar, ibu membeli sayuran dan buah-buahan. Ibu selalu memilih sayuran yang segar, sayuran yang bersih dan berwarna cerah. Ibu juga memilih buah-buahan yang bersih dan segar. Aku tahu ibuku selalu memilih sayuran dan buah-buahan yang segar. Sayur dan buah yang segar baik untuk kesehatan keluargaku. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.